Sore guys, sore ini kita mau spill cabenya Mas Joko yang ditanam sebulan yang lalu kalau nggak salah ya. Kita pernah ngambil video juga di sini. Kayaknya agak ada yang ganjil dalam hati saya kalau nggak saya tanya nih ya guys. Saya dulu pernah nanam cabai juga, cuman layu gitu, layu, busuk, sering, walaupun di depan rumah. Nah di sini itu cabenya seger. Makanya saya mau nanya langsung sama Mas Joko nih, mana tahu ada metode khusus atau penerapan apa gitu supaya cabenya subur. Kan lumayan juga guys, tanam di depan rumah, cabai kita subur, enak kan gitu. Makanya saya mau tanya langsung di sini. Coba kita spill dulu ya sama Mas Jokonya ya. Oke guys, ini dari kebun Mas Joko. Kebetulan dia lagi nyemprot nih. Halo Mas Joko, selamat sore. Halo, selamat sore. Wah, weekend kok di kebun Mas. Ya, kita tadi habis jalan-jalan. Waduh, jalan-jalan terus nih, banyak duitnya ini. Second Singapura. Barang-barang. Ya. Second Singapura itu bukan berarti jelek guys ya, itu cuman barang kedua dari orang. Nah, ya Mas ya. Mas, aku tadi lihat nih Mas, cabai sampean kan, nampaknya hijaunya merona, nggak ada yang busuk, nggak ada yang layu, nggak ada yang ini. Aku mau nanya nih Mas, tipnya itu gimana sih cara membereskan ini semua Mas? Ada tip-tip khususnya nggak Mas? Ya, apalagi untuk musim penghujan ini ya. Musim penghujan. Kita butuh perawatan khusus. Soalnya untuk jenis cabai itu banyak kita isunya itu masalah di buah busuk, lalat buah kena batang busuk, layu daun. Nah, itu banyak. Kadang kita sampai nggak jadi panen nih, gagal panen. Oh iya Mas, dulu saya sering Mas di depan rumah udah 2 batang gagal panen pula. Waduh, mau dipanen kok busuk kabeh. Itu sampai saya cari solusi Mas. Ya, untuk yang sudah berbuah ya. Tapi kalau untuk yang masa pertumbuhan ini juga problem. Jadi problemnya musim hujan dia justru layu batang juga, keriting juga. Waduh, isunya banyak. Pertumbuhannya jadi stuck juga bisa. Oh, saya berarti banyak juga ya Mas ya permasalahan di cabai ini. Saya pikir nanam cabai disiram tumbuh gitu. Rupanya ada penerapan khususnya Mas ya supaya cabai kita segar juga gitu Mas ya. Ya, makanya untuk kayak akhir tahun musim hujan itu harga cabai pasti naik. Yaitu kebanyakan untuk produktivitasnya untuk panen itu banyak yang gagal di petani. Oke Mas, kita spill dulu ya. Ke mungkin busuk buah, terus layu daun, terus batang busuk. Itu kebanyakan ya. Padahal udah tumbuh sebesar ini masih bisa busuk buah deh Mas ya. Iya, kalau untuk cabai untuk musim penghujan sangat ngesan sekali. Dan ini harus ada perawatan ekstra. Oke, jadi untuk mengatasi ini Mas, misalnya busuk buah atau layu-layu daun, layu batang itu gimana sih Mas cara mengatasinya? Ada solusi nggak? Ya untuk interval, untuk solusi kita pakai insektisida, dan yang kemarin kita sering pakai sudah terbukti, mungkin bisa banyak brand lah ya, tapi kita pakai Kurakron. Ya. Aplikasi Kurakron itu gimana Mas? Aplikasinya kita untuk musim penghujan 2 hari sekali. Soalnya ini udah musim udah buah kan, udah mau panen. Dan sebelum petik setidaknya kita kasih jangka waktu 3 hari. Oh, 3 hari setelah penyemprotan baru bisa dikonsumsi Mas ya? Iya. Oke gitu. Cara aplikasinya gimana Mas? Untuk kita per 5 liter kita pakai Kurakron. Kurakron tuh kayak mana sih Mas? Oh seperti ini guys. Ini namanya Kurakron. Oh ini obatnya Mas ya? Iya. Cuman ini aja obatnya Mas. Apa ada yang lain lagi? Banyak jenis lah kita, tapi yang sering kita pakai ini. Oke kayak gini guys. Saya spill obatnya ini Kurakron nih. Nah, oke Mas. Ini berarti dicampur masuk ke tabungan ini Mas ya? Ya. Tabungan air ya? Kita spray untuk di buahnya. Itu perbandingannya berapa Mas ya kalau boleh tahu? Kalau untuk perbandingannya kita untuk 5 liter air kadang kita kasih
5 sampai 10 tetes. Mm-mm. Dan kita kasih campuran untuk NPK juga untuk buah. Jadi selain dia untuk insektisida, bisa dicampur untuk untuk nutrisi yang lain. Oh, berarti nyampurnya di dalam tong ini sekalian dalam Mas tong ya. juga. Jadi di dalam tong ini guys, ini masuk NPK Ya. sama Kurakron juga Mas ya. Oh gitu maksudnya. Perbandingannya Mas. Kita pakai NPK tapi sedikit untuk setengah sendok, dan untuk pupuk cair organik yang kita bikin sendiri Mm-mm. itu kurang lebih 5 sendok. Pupuk organiknya 5 sendok, NPK-nya setengah sendok atau setengah sendok, sama Kurakronnya berapa Mas? Kita pakai 5 sampai 10 tetes. 5-10 tetes. Oh sedikit kali Mas ya Kurakronnya Mas ya. Tapi baunya sudah menyengat Mas ya sampai sini kalau Kurakron tuh Mas ya. Bedanya ya. Beda. Dia Oh, untuk gimana Mas cara pengaplikasian tadi? Ya kita langsung kita semprot. Oh gitu aja Mas ya. Ya, kurang lebih ya intervalnya 2 hari kalau musim hujan. Tapi kalau musim kemarau 5 hari. 5 hari kemarau. Oh, musim penghujan cenderung lebih rapat Mas ya. Ya. Apalagi ini kalau kita udah terinfeksi kena busuk buah, lalat buah, biar buahnya nggak busuk, layu daun, itu 2 hari. Oh gitu. Oke oke. Sama deh, Mas. intervalnya. Berarti interval lebih rapat kalau musim penghujan. Itu karena musim penghujan itu dia melunturkan zat-zat yang udah nempel di daun itu guys. Iya. Makanya lebih sering lagi. Gitu Mas maksudnya Mas ya. Soalnya kita nanamnya di polybag. Ini guys. Dia Mas Joko ini nanam cabenya di polybag. Ya. Tapi tinggi cabenya udah hampir sama guys. Semampai lah, semeter lebih, 2 meter tak sampai tapi. Ya kayak gitulah ya. Cabenya subur guys. Bisa sembunyi di bawah pohon cabai nih. Waduh. Tapi nggak di bawah pohon toge Mas ya. Nah ini yang bakalan lagi guys, karena nanamnya itu kan nggak sekaligus. Ini yang di bawahnya adik-adiknya. Ini yang kita Di sampai tingginya. yang step kedua. Ini step keduanya. Oke. Ada lagi yang di bawahnya Mas? Step ketiganya, step keempat ada? Yang kedua, yang ketiga sana. Yang nggak kecil, Oh, yang- memang kita dibikin stacking guys, supaya panennya nggak barengan. Jadi kita continue nanti. Iya. Tinyu. Jaraknya 1 minggu untuk yang step yang kedua ini. 1 minggu jaraknya segini guys, kalau dibandingin ya. Saya jauhkan dulu ya. Nah, jaraknya seminggu segitu. Lumayan ya jaraknya ya, seminggu itu mempengaruhi. Tambah lagi nutrisi yang didapat pun berbeda. Kalau untuk medianya sama semua Mas ya? Nggak Medianya ada sama. perubahan, maksudnya ketika dia sudah berbuah itu nggak ada perubahan media atau penambahan Nggak ada. telek, kandang atau gimana gitu. Untuk medianya sama, cuma mungkin kalau sudah berbuah kita dikasih pupuk istilahnya kohe yang kita cairkan dan kita nanti tambahin. Oh gitu. Oke guys, berarti udah clear guys ya cara mengatasi pembusukan pada buah saat musim hujan, layu daun atau layu batang itu sebenarnya agak mudah kalau di sini mengatasinya. Kalau sudah familiar dengan obat-obatannya Mas ya. Ya. Soalnya untuk musim penghujan, selain banyak buah-buahan yang busuk karena lalat buah, kita pakai yang kimia insektisida itu istilahnya menolak. Kalau kita pakai yang sistemnya lagi untuk perangkap buah, itu sistemnya dia menarik pakai perangkap. Ya, solusinya kita pakai yang mana? Ya mungkin Ya. kalau insektisida itu lebih efektif sih menurut saya. Oh tergantung kebutuhan Mas Iya. ya, sama luasan kebunnya guys. Kalau kita ini kan di sini memang nggak terlalu luas, jadi kita pakai insektisida itu udah cukup. Gitu Mas ya. Ya. Oke, mungkin itu aja guys video kita hari ini. Kita lanjut lagi next week. Thank you.